Terkait dengan perempuan dimanapun berada, sesungguhnya bahwa kita itu adalah tonggaknya negara. Jadi apapun yang kita lakukan itu punya pengaruh sangat besar, minimal untuk keluarga. Saya Atalia Praratia Ridwan Kamil, biasa masyarakat tapi memanggil saya Cinta. Jadi Bu Cinta, Teh Cinta, Bunda Cinta, segala macam Bu Cinta-cintaan. Semenjak Pak Gubernur dipegang oleh Ridwan Kamil, yaitu beliau adalah suami saya, sehingga saya pun otomatis menjadi ibu atau juga ketua organisasi dari banyak sekali organisasi. Dari akhir tahun lalu saya ikut ambil lagi kuliah S3 karena saya merasa bahwa pendidikan itu sangat penting sekali. Itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri, bahwa ini juga bisa menjadi contoh bagi seluruh perempuan bahwa belajar itu tidak boleh ada kata berhenti. Jadi harus terus menggali lagi. Sesungguhnya belajar bagi perempuan itu tidak selalu harus dalam jenjang pendidikan formal, tetapi juga bisa non formal atau informal. Saya memang dari semenjak remaja itu aktif sekali gitu ya. Jadi kuliah, kemudian juga sambil kerja sampingan, terus sambil berkegiatan organisasi, sambil juga macam-macam gitu ya. Karena biasanya saya tuh dari dulu, dari pagi sampai sore tuh jarang di rumah, tapi maghrib itu harus di rumah gitu ya. Nah saya kemudian menerapkan itu juga sampai hari ini. Jadi saya merasa dan saya berharap juga para perempuan dimanapun berada belajar untuk membuat skala prioritas begitu. Dengan kesibukan saya berusaha menyeimbangkan semuanya. Karena sebagai perempuan tentu saja yang paling penting skala prioritas itu berarti kan keluarga. Keluarga sudah selesai, untuk keluarga dibereskan semua urusannya, baru urusan yang lainnya begitu. Jadi alhamdulillah saya juga punya suami yang sangat suportif sekali. Kang Emil itu seringnya begini, terserah teteh mau apapun juga, selama tugas utama sebagai seorang ibu dan istri tidak tergadaikan dalam tanda kutip gitu ya. Pemerintah secara regulasi sudah mempersiapkan bahwa tidak ada itu perbedaan antara laki-laki dengan perempuan gitu. Tapi ternyata di masyarakat yang sebagian besar yang banyak di pesisir, di wilayah-wilayah yang jauh dan lain sebagainya, ini justru masih saya kira bahwa itu semacam tradisi, bahwa tidak boleh misalnya perempuan itu kalau ada laki-laki ya dia tidak boleh misalnya untuk mengajukan diri menjadi seorang pemimpin misalnya begitu ya, atau mereka harus dapur sumur kasur gitu ya, udah itu toswe didinya perempuan mah gitu ya, wilayahnya di situ saja seperti itu. Tapi inilah yang terjadi bahwa momok seperti ini yang harus kita rubah. Bagaimana kemudian kesetaraan gender yang terjadi di masyarakat ini harus terus diperjuangkan. Meskipun ada satu yang penting sekali untuk digarisbawahi, tidak boleh kebablasan. Perempuan itu punya kodratnya. Jadi ketika kodrat sebagai perempuan, misalnya perempuan yang harus pada akhirnya berkeluarga, menikah, punya anak, mendidik anak, menjadi pendidik utama anak, itu adalah tugas seorang istri atau seorang ibu. Wayahna itu dulu seperti itu. Untuk seluruh perempuan di Indonesia dan dimanapun berada, selamat Hari Perempuan Internasional 2020.